Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saudara diberkati malam hari ini. Kita percaya di malam doa pencurahan Roh Kudus. Kita percaya sungguh kuasa Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Semua kita yang di rumah-rumah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Buat segala kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Semua karena pertolongan-Mu ya Bapa. Saat ini kami mau masuk dalam pujian penyembahan kami. Lewat doa malam kami, penantian pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Dengan iman kembali kita naikkan pujian ini. Kerinduanku datang padaku, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku
Kami sungguh terlalu yakin bagi Engkau ya Tuhan. Engkau akan memberikan Roh-Mu bagi kami. Tercurah bagi setiap kami. Baik kami yang ibadah di rumah-rumah Tuhan. Roh-Mu tercurah di setiap rumah-rumah Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Lebih lagi katakan, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Menembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa urapan-Mu sekarang. Haleluya. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Syalabalamu ya dalabalabalabalabalaba. Tercurah Roh-Mu bagi kami. Kami menanti-nantikan curahan Roh-Mu bagi kami Tuhan. Buat jemaat-Mu GBI Rayon 18 Tuhan. Dicurahkan bagi kami Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji Engkau Allah kami yang dahsyat, Yesus Tuhan. Sungguh besar Engkau bagi kami ya Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa bagi kami Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan doa Bapa kami yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan
janganlah Engkau bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menari-nari bagi Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sambil kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Mari katakan sekali lagi. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. mari serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Engkaulah Yesus Tuhan yang sanggup memulihkan. Engkau Raja kami. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar yang hamba-Mu taburkan ya Bapa. Berlewat kebenaran firman-Mu, kami semua yang ada di rumah-rumah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Situasi yang saat-saat ini mencekam, kami yakin perlindungan-Mu ada pada setiap kami ya Bapa. Roh Kudus-Mu yang senantiasa menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau rindu.
yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah lebih lagi. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Datang Roh Kudus memenuhi setiap kami. Roh Kudus memenuhi kami. Roh Kudus mengurapi kami. Oh, haleluya. Tercurah di tempat ini, tercurah di setiap rumah kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau teramat baik. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus berkebaikan-Mu Tuhan. Bapa, pada malam hari Tuhan kami hamba-hamba-Mu Tuhan berkumpul di tempat-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan nyatakan dalam malam penantian pencurahan Roh Kudus di gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan yang ajaib dinyatakan atas kehidupan kami ya Bapa. Mari Tuhan Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Dan sementara hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang tiada apa-apa ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita semua katakan, amin. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Dan malam hari ini kita ada di malam pencurahan Roh Kudus. Nah, coba kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 24. Bisa media membantu? Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita melihat flashback sedikit mengenai perjalanan Tuhan Yesus, mulai dari kematiannya. Dan kita percaya bahwa pada saat kematiannya, itu menunjukkan tanda kasih Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kemudian pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dia bangkit menunjukkan ada kuasa dalam dirinya bahwa dia menjadi pemenang atas maut.
Dan kemudian pada waktu dia bangkit, ada waktu selama 40 hari. 40 hari dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dan ini menunjukkan bahwa sesudah itu ada rencana untuk pengutusan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Itulah sebabnya dikatakan Pentakosta, Bapak Ibu Saudara. Dan Pentakosta artinya 50 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan menjanjikan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Dengan kata lain, Roh Kudus itu adalah mewakili Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa Roh Kudus sangat memegang penting bagi kita semua sebagai pengganti Tuhan Yesus pada waktu dia akan naik ke sorga. Karena tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus akan datang menemui satu-satu. Maka dari itu Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ke dunia ini sebagai perwakilan dari Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Roh itu sendiri hidup. Dan mungkin kita tidak melihat dan tidak terbatas oleh waktu dan benda-benda. Jadi dia tidak terbatas dan penuh dengan kuasa Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini ada 3, saya melihat bahwa ada posisi atau jabatan yang Tuhan letakkan bagi Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus adalah sebagai anak dalam Kristus, atau dikatakan the Spirit of the Son. Dan di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ke dalam dunia sebagai pengganti dirinya. Karena bagi Tuhan Yesus tidak mungkin dia akan terus dalam keadaan hidup untuk bertemu dengan umatnya. Maka kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus ke dalam dunia ini. Nah, kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 9, bila tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus, Bapak Ibu. Dan dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa Roh Kudus diturunkan supaya kita menjadi anak Allah. Nah, dari ayat ini kita dikatakan bahwa kita adalah anak Allah. Dan supaya menjadi milik Kristus. Dan juga di dalam Roma 8 ayat 15, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi ini merupakan suatu keintiman bagi kita. Sehingga kita tidak lagi usah takut bertemu dengan Tuhan. Dan kita ada suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan makanya dikatakan, ya Aba, ya Bapa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan suatu keintiman hubungan antara anak dengan bapa. Yang kedua, Roh kebenaran. Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Bisa multimedia membantu kita ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, dari sini kita dituntun untuk hidup benar dalam Tuhan. Kita banyak melihat akhir-akhir ini banyak orang merasa benar Bapak Ibu. Bukan hidup benar. Dia merasa benar. Ini harus bisa kita bedakan Bapak Ibu. Jadi kita dengan ada roh kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita akan hidup benar Bapak Ibu. Bukan hidup merasa benar. Ya. Nah di sini dengan tuntunan Roh Kudus bagi kita, sehingga apapun yang dilakukan Tuhan memberikan dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita akan
berjalan dengan on the track sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah roh penghibur. Nah, di sini dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, bisa bantu multimedia? Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Nah, di sini kita memerlukan penghibur ya, penghibur dalam kehidupan kita. Mungkin dalam saat-saat ini kita banyak mengalami goncangan, ada duka cita, kita merasa kehilangan yang kita kasih Bapak Ibu. Jadi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita supaya kita tidak larut dalam satu masalah atau duka cita. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa dengan adanya penghibur bagi kita, kita akan merasa kuat di dalam Tuhan. Kita tidak larut dalam duka cita. Dan kita semua pasti akan diberikan yang jalan keluar. Mungkin dalam hidup kita mungkin tidak ada jalan keluar. Dan kita tahu sekarang banyak dengan adanya goncangan, krisis ekonomi, kemudian corona, banyak yang memerlukan penghibur bagi dirinya sendiri. Karena kita tahu bahwa dalam akhir-akhir ini tidak semua Bapak Ibu bisa kuat dalam menghadapi goncangan. Nah, pada saat inilah kita butuh penghibur bagi kita semua. Nah, selain itu mungkin kita akan melihat bahwa Roh Kudus punya peranan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7, kemudian 13 dan 15, coba kita buka dalam Yohanes 16 ayat 7. Dikatakan bahwa, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Nah, di sini tadi saya sebutkan tadi adalah dia ada menduduki posisi atau jabatan. Ada 3. Nah, sekarang di sini adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita lihat dalam ayat 7 dikatakan, Roh Kudus akan memberikan kita sukacita. Yang pertama, Roh Kudus akan memberikan kita sukacita Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat bahwa walaupun kita menghadapi banyak goncangan Bapak Ibu, tapi Tuhan akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita sehingga kita memperoleh damai sejahtera. Yang kedua, Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat dalam ayat 13 dan 15. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang kedua saya catat di sini adalah Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran firman. Nah, dalam setiap kehidupan kita tentu kita akan merupakan suatu yang bisa mengguidance kita dalam hidup kita. Sehingga hidup kita berjalan dalam on the track, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Bapak Ibu. Nah, coba artinya kita dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, hidup kita senantiasa melihat yang terbaik melalui pimpinan dari Roh Kudus. Nah, kemudian yang ketiga, Roh Kudus menyampaikan pesan firman Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa pada waktu kita menyampaikan firman Tuhan, Tuhan ikut campur. Dia akan memberikan suatu guidance bagi kita dalam menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan bisa memberikan dampak bagi umatnya. Nah, kemudian yang keempat adalah Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nah, kita bisa lihat di ayat 13. Nah, di sini boleh dikatakan Tuhan Yesus akan menuntun kita Bapak Ibu. Mungkin kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi.
Nah seperti kita lihat misalnya orang tua memberikan suatu guidance bagi anaknya, bagaimana supaya dia dapat sekolah, akan begitu dia nanti sekolah tinggi, dia akan jadi, katakan jadi dokter begini. Nah dia akan memberitahukan kepada anaknya sesuatu yang akan datang. Nah saya juga ada punya pengalaman kesaksian bagi kita semua. Nah, saya punya adik dan istrinya mengidap kena papar corona, Bapak Ibu. Nah, ini satu kesaksian di mana istri adik saya ini sudah kena corona dan paru-parunya Bapak Ibu sudah warna putih. Nah, ini istrinya ada mengidap diabetes dan juga darah tinggi, hipertensi Bapak Ibu. Nah secara medis, ini dokter bilang bahwa ini sudah nggak lama lagi Bapak Ibu. Nah kemudian keluarga ini menelpon saya dan istri saya mengatakan, Bang ini gimana Bang, saya sudah nggak kuat lagi Bang. Jadi saya bilang begini loh, yuk kita berdoa dan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Dan mujizat pasti terjadi. Karena pada waktu diagnosa oleh dokter bahwa umurnya sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Tinggal 6 hari, bayangkan ini paru-paru sudah putih Bapak Ibu, sudah putih. Secara medis boleh dikatakan ya umur tinggal 6 hari. Dan kemudian saya mendengar satu keharuan bagi saya Bapak Ibu. Kemudian saya berdoa, saya katakan bagi keluarga adik saya. Saya bilang, udahlah Tuhan belum memanggil istrinya, saya bilang. Dan begitu saya katakan demikian, adik saya tenang. Dan terus saya berdoa, puji Tuhan istrinya bisa sembuh Bapak Ibu. Dan sekarang sudah melihat mujizat Tuhan dinyatakan atas istrinya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih, kami percaya dengan adanya mujizat demi mujizat bagi kita, tentu tidak hanya berlaku untuk keluarga yang adik saya ini, tapi juga untuk keluarga kita semua. Yang kelima, Tuhan akan menuntun kita memuliakan Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 14. Mungkin bisa bantu ayat 14. Ayat 14 dikatakan, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Nah, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus menuntun kita untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan bahwa pada waktu kita memuliakan menyembah Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita menikmati hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya percaya pada waktu kita memuliakan Tuhan dan hadiratnya, mujizat terjadi Bapak Ibu. Ya, mujizat terjadi. Nah, berikutnya yang keenam bahwa Roh Kudus senantiasa menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 17b. Yohanes 14 ayat 17b dikatakan, bisa bantu multimedia? Yohanes 14 ayat 17b. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Dimanapun kita berada, Tuhan akan menuntun Bapak Ibu. Tuhan akan menuntun. Dan bagaimana karya Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak boleh takut dalam menghadapi situasi, apapun kondisi kita. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan, Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Amin. Yang berikutnya, yang ketujuh, Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Coba kita buka dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26, bisa dibantu.
Nah, Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Nah, di sini dikatakan Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita dalam setiap kelemahan kita. Saya percaya kita semua punya kelemahan Bapak Ibu. Makanya kita tidak boleh sombong dalam kehidupan kita. Dan sehingga dalam setiap kelemahan kita, apapun yang menjadi kelemahan kita, Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita. Juga dalam hal berdoa. Ya mungkin kita pada waktu mula-mula kita belum bisa berdoa, tapi Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kita untuk bagaimana untuk berdoa supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Dan juga ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, sehingga apapun yang menjadi keluhan kita, Roh Kudus campur tangan Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang ke-8. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ini ayat yang sungguh luar biasa. Kisah Rasul 1 ayat 1, Kisah para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di sini Tuhan mengutus Roh Kudus supaya kita diberi kuasa Bapak Ibu. Diberikan kuasa. Nah, kuasa dalam hal apa? Nah, dikatakan kuasa dalam menghadapi kuasa-kuasa yang ada di bumi ini. Dalam 1 Yohanes 4 nampak dikatakan, roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Nah, ini jelas bahwa kita tidak perlu takut ke dalam banyak kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Nah, kita mungkin banyak takut dalam menghadapi segala kuasa-kuasa yang di luar Tuhan. Sehingga membuat kita jadi takut Bapak Ibu. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan akan memberikan kuasa kepada kita. Sehingga kuasa itu dinyatakan atas setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Yang berikutnya, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita, juga kita disuruh menjadi saksi Kristus untuk menjadi teladan bagi kita. Nah, di sini dikatakan bahwa menjadi saksi Kristus untuk menjadi teladan. Tapi banyak kita umat Kristen yang bukan jadi teladan Bapak, justru menjadi pecundang. Nah, di sini kita harus mengikuti apa yang Tuhan katakan, menjadi saksi Kristus. Kita jangan malu-malu Bapak Ibu untuk kita bersaksi. Nah, kita harus percaya diri kita untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Nah, saya percaya dengan ada kuasa yang begitu besar dalam kehidupan kita, kita akan memiliki suatu kekuatan. Kita ada power Bapak Ibu. Dan apapun yang terjadi, goncangan sehebat apapun, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, dari kebenaran firman, saya mengajak kita semua untuk merendahkan diri, sehingga kita terus menjaga kekudusan, agar Roh Kudus terus ada dan ada terus dalam hati kita. Ya, jadi tidak mungkin Roh Kudus ada dalam diri kita kalau kita tidak menjaga kekudusan. Ya, karena tanpa kekudusan tidak mungkin kita melihat Tuhan. Nah, di sini dikatakan supaya Roh Kudus terus ada dan ada terus dalam kehidupan kita. Tidak hanya pada saat kita hanya menjelang perayaan Pentakosta Bapak Ibu. Kita tetap harus terus mengundang kuasa Roh Kudus. Karena kita juga mengundang kuasa Roh Kudus, tapi kita juga harus kudus di hadapan Tuhan. Nah, di sini saya juga mengingatkan kepada kita, jangan sekali-sekali mendukakan Roh Kudus. Amin. Nah, kalau dikatakan bahwa ini adalah firman Tuhan, karena kita juga harus menghargai karya Roh Kudus dalam hidup kita. Begitu banyak karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena kita tahu tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu.
tidak bisa apa-apa. Kita lemah, kita banyak kekurangan. Sehingga Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa menguatkan dan memberikan kita kekuatan dan gairah. Saya percaya bahwa setelah kita nanti dipenuhi oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta, saya percaya kita semua akan memiliki keberanian, Bapak Ibu. Keberanian kita lihat seperti Simon Petrus. Simon Petrus memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Sehingga banyak jiwa bertobat, ada 3.000 orang bertobat, Bapak Ibu. Yang kedua, kita memiliki kuasa. Tadi sudah dijelaskan dalam Kisah 1 ayat 8. Nah, berikutnya kita memiliki karunia. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Nah, saya percaya dengan kita dipenuhi Roh Kudus, kita pasti kita cakap dalam segala perkara, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang senantiasa menuntun memimpin kami Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kami dengan situasi goncangan, virus corona maupun krisis ekonomi yang menggoncang hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami percaya biarlah Tuhan, virus corona ini Tuhan bisa berlalu Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan menghancurkan kuasa corona ini Tuhan. Dan juga Tuhan pulihkan ekonomi Indonesia Tuhan. Jangan biarkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan menjadi korban baik virus corona maupun krisis ekonomi Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi atas Indonesia dan anak-anak-Mu Tuhan diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita untuk bersyafaat bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku pejanamu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ora batakaya shekaralabayana kuralawashana karalabayana nabotakai namoshana.
Rabatakaya shekeralabayashe. Mari semua umat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari kita satukan hati kita naikkan doa syafaat bagi bangsa ini. Rabatakaya nakaralabashi karabakaya noralabashana. Rabateke namoya noralabashekina karalabaya morakateke. Rabaya naralabaya syaralabalabalabaya naralabalabalabo. Kami bawa bangsa ini ke tangan Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia bagi Tuhan. Kami bersatu hati bagi negeri ini Tuhan. Kami mau berkata kami mengasihi Indonesia. Kami mau berkata Indonesia milik punya Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa dan lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Dalam keadaan situasi kondisi hari-hari ini. Kami berdoa biar kiranya umat Tuhan dimanapun saat ini berada menjadi orang-orang yang terus mencintai Tuhan, orang-orang yang tetap setia untuk mengikut Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus dan kami bersama-sama mengangkat tangan kami bagi negeri ini. Kami lepaskan kasih Allah, kami lepaskan berkat anugerah Allah yang besar turunlah atas setiap rumah-rumah, turun atas seluruh penduduk negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya lawatan yang besar terjadi sebab ini waktunya penuaian yang besar atas Indonesia terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia, berkati Indonesia, dan kami dengan iman berkata Indonesia dipulihkan, Indonesia dimerdekakan dari segala sesuatunya yang mengikat bangsa ini, yang membelenggu bangsa ini. Kami nyatakan di hadapan penguasa tunggal atas Indonesia, Indonesia dilepaskan, Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Kuasa-Mu Tuhan terus bekerja atas mereka dengan hikmat Allah, memampukan mereka untuk terus memimpin bangsa ini dalam keadaan situasi kondisi hari-hari ini. Kami percaya pengurapan Raja Tuhan taruhkan para pemimpin kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga terus kami bersatu hati bersama-sama berkata, kami tolak resesi ekonomi dunia, resesi ekonomi atas Indonesia di dalam nama Yesus. Kami berkatakan Indonesia tetap diberkati oleh Tuhan. Sebab itu berikan hati kami, hati yang terus mengandalkan Tuhan, hati yang terus mau setia kepada Tuhan. Turun atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pulau-pulau, untuk setiap provinsi-provinsi, seluruh kabupaten, kecamatan sampai desa-desa, pelosok-pelosok desa. Kami nyatakan dan deklarasikan janji kebenaran Allah. Ini waktunya, karena ada kebangkitan yang besar atas Indonesia, karena ada lawatan Tuhan yang dahsyat atas Indonesia. Ada pujian penyembahan di tempat-tempat sunyi, ada kegirangan di jalan-jalan. Ini waktunya Indonesia dimenangkan bagi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh penduduk Indonesia. Berikan kami hati yang taat, hati yang patuh untuk menjalani seluruh para peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintahan di negeri ini. Untuk kami boleh segalanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati penduduk Indonesia. Mereka yang dalam berkekurangan kami berdoa. Tambahkan iman percaya kami kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang kami butuhkan, kami percaya semua datangnya daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami deklarasikan ini waktunya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas Indonesia. Tuhan curahkan Roh-Mu atas bangsa ini. Api Pentakosta yang ketiga turun atas setiap rumah-rumah, turun atas seluruh penduduk bangsa ini, di kota-kota, di desa-desa, seluruhnya ada dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kota kami Bekasi, di mana kami boleh tinggal Tuhan. Terima kasih. Kami mau berkata kami mengasihi kota ini. Berkati penduduk kota ini. Berkati wali kota kami Bapak Rahmat Effendi dan wakilnya. Berkati mereka, pakai mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penduduk kota ini. Kami percaya
percaya di dalam Yesus Engkau jaminan yang pasti bagi seluruh jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk virus corona COVID-19. Kami satukan hati dan iman percaya kami kepada Tuhan. Sebagaimana Engkau berkata kepada badai, dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan atas setiap kami. Kami mau berkata, COVID-19 virus corona, diamlah dan tenanglah segala sesuatunya. Tenang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan bangsa dan kota ini kepadamu. Kami percaya ini waktunya kebangkitan yang besar terjadi atas Indonesia. Ini waktunya semua jiwa-jiwa, semua mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus Engkaulah Tuhan. Dan semua lutut akan bertelut, Yesus Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Abakarala masyandara barala mayara bayara. Hinara lama nana masyakara bayara bayara mana nama yara la bayara bora hala basyakara dadara. Orela balhala mana nana masyikara dadara. Kira la bayara bayna mara barela bahara bara la bora la kaya rabasyikara la bayara bayara la rabas. Kami juga berdoa ya Allah untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo bersama dengan keempat wakilnya ya Tuhan. Engkau yang sudah pilih hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu bagi Tuhan banyak jiwa-jiwa. Engkau yang sudah nyatakan kuasa-Mu atas hamba-Mu ini ya Allah. Bapa berkati gembala pembina kami Tuhan. Berikan kesehatan, taruhkan kuasa yang lebih lagi. Visi yang baru terus Engkau berikan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Berkati bersama dengan Ibu, bersama dengan empat wakilnya. Setiap hamba-hamba-Mu ini ada di dalam perlindungan-Mu ya Allah. Engkau menyertai setiap mereka. Di mana hamba-Mu ini terus Tuhan Engkau pakai untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati buat gembala rayon kami juga ya Tuhan. Bapak gembala kami Pak Andi Markus bersama dengan Ibu, bahkan bersama dengan seluruh empat wakilnya. Biar hamba-hamba-Mu ini juga Engkau urapi ya Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa. Taruhkan kuasa yang double porsi atas hamba-Mu. Ada urapan yang baru dari demi hari Engkau berikan atas hamba-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih. Berikan kesehatan, kekuatan. Di mana hamba-Mu Engkau pakai terus untuk menyatakan Tuhan kebenaran-Mu ya Tuhan. Lewat ibadah live streaming online Tuhan. Biar kuasa Allah dinyatakan Tuhan melalui hamba-Mu ini gembala kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati juga Tuhan. Buat gembala-gembala cabang, gembala-gembala ranting, gembala-gembala kul Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini semuanya. Biarlah Engkau pakai semua hamba-hamba-Mu dengan luar biasa. Ada kurapan yang baru turun atas setiap hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan nyatakan terus kuasa-Mu atas gereja-Mu. Pakai gereja ini untuk memberkati umat-Mu, jiwa-jiwa di kota ini Tuhan. Di bangsa ini di dalam nama Yesus. Di mana Engkau memberkati rayon 18, gereja cabang ranting. Tuhan berkati dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan bahwa setiap umat-Mu yang ikuti ibadah ini Tuhan. Bahwa mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka diurapi oleh Engkau ya Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberkati umat-Mu yang saat ini Tuhan. Mereka yang berada di rumah Tuhan. Engkau sangat mengerti Bapa setiap kondisi anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan melindungi setiap anak-anak-Mu. Tuhan pelihara kehidupan mereka.
mereka di dalam nama Yesus. Engkau memberkati Tuhan umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, gereja-Mu yang ada di Rayon 18 ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu melimpah atas setiap mereka. Nyata kasih-Mu bagi hidup mereka ya Tuhan. Cukupkan setiap apa yang menjadi keperluan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu sempurna atas setiap anak-anak-Mu, atas setiap umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang ada di Rayon 18 ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak lama lagi Tuhan, setiap kami semua akan dapat bersama-sama kembali untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami dapat bertatap muka kembali menyembah memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami kembalikan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita mengangkat tangan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah keselamatan dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari serta memperhadapkan wajahnya kepada kita, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kali, menjemput kita semua di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan, Amin.